Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di pembelajaran IPA kelas 7. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara membaca alat ukur bersama saya, Ibu Egi Ramadah. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kita kali ini diberkahi Allah dan ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai. Oke, pernahkah kalian melakukan pengukuran? Saya yakin semua orang sudah pernah melakukan pengukuran. Apalagi kalau dia udah sekolah. Misalnya, dia mengukur tinggi badan atau mengukur berat badan. Pasti dari kedua kegiatan ini sudah pernah kalian lakukan, bukan? Nah, dalam pengukuran keduanya, kita membutuhkan yang namanya alat ukur. Tapi di pertemuan kali ini, alat ukur apa saja yang akan kita bahas? Mari kita lihat. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, kalian tahu nggak alat ukur apa ini? Ini yang pertama. Yang kedua, ketiga, dan keempat. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari ini. Semoga masih ingat. Yang pertama, dia adalah jangka sorong. Yang kedua, mikrometer skrup. Yang ketiga, mister atau penggaris. Dan yang keempat, neraca atau timbangan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menggunakan alat ukur tersebut? Terus bagaimana cara kita membaca hasil pengukurannya? Mari kita pelajari. Pertama, kita bahas dulu tentang penggaris atau mister. Saya yakin semua dari kalian sudah pernah menggunakan mister atau penggaris dalam pengukuran. Terus bagaimana kita cara mengukurnya? Bagaimana cara membaca hasil ukurnya? Nah, yang perlu kalian lakukan adalah letakkan benda di garis-garis yang ada di penggaris atau mister. Kemudian letakkan dari angka 0 dan lihat angka terakhir si benda. Di sini kalian bisa lihat dari 0 ke 1 dia memiliki ukuran 1 cm. 1 ke 2 1 cm. Jadi tergantung jenis penggarisnya. Ada yang panjangnya 15 cm, ada yang panjangnya 30 cm dan sebagainya. Nah, sekarang benda yang hitam ini kita mau tahu berapa ukuran sebenarnya. Yang perlu kita ketahui adalah lihat garis-garis pendeknya. Angka terakhirnya menunjukkan angka 6, tapi bendanya ternyata melebihi angka 6, ada 3 garis melebihi. Jadi 6 kita tambah dengan 0,3. Kenapa ditambah 0,3? Karena ada 3 garis tersisa setelah 6. Jadinya pengukurannya 6,3. Tapi penggaris punya angka taksiran yaitu 0,05 karena garis terakhir bendanya ada di tengah-tengah. Maka 6,3 ini harus kita tambah dengan 0,05. Komanya harus disejajarin ya. Jadi hasil pengukurannya adalah 6,3 ditambah 0,05, jawabannya 6,35. Jadi panjang benda yang hitam ini adalah 6,35. Bisa dipahami? Ini paling gampang. Nanti kita lihat yang selanjutnya ya, semoga bisa dipahami. Oke, yang kedua adalah si jangka sorong. Nah, kalau jangka sorong ini tidak semua orang pernah melakukan pengukuran. Saya mau kasih tahu dulu, jangka sorong ini punya panjang hanya 10 cm. Dia hanya bisa mengukur benda-benda kecil yang panjangnya tidak lebih dari 10 cm. Caranya gimana? Benda yang diukur kita taruh di antara rahang bawah. Kemudian kita geser bagian rahang gesernya ke kanan dan ke kiri sampai si bendanya menempel dan tidak jatuh. Nah, terus bagaimana kita tahu ukurannya? Lihat di lingkaran merah yang paling besar, di situ ada angka yang perlu kita baca. Bagaimana cara bacanya? Mari kita lihat contoh berikut. Nah, ketika benda sudah diletakkan di rahang jangka sorong, maka yang perlu kita lihat adalah garis-garis pada jangka sorongnya. Jangka sorong punya 2 garis, yang atas dan bawah. Atas namanya skala utama, yang bawah, yang kecil-kecil namanya skala Vernier atau skala Nonius. Pertama, kalian harus melihat skala utamanya dulu. Berhenti di angka berapa?
Kita lihat tanda merah yang ini. Nah, dia menunjukkan angka 1 dan melebihi garis 1 sebelum angka 0 yang ada di bawah. Maka skala utamanya adalah 1,1 cm. Yang kedua, kita perlu melihat skala Verniernya atau skala Noniusnya. Lihat garis yang lurus antara garis atas dan garis bawah. Kalau lihat di panah, dia yang lurus ada di angka 6. Maka skala Nonius atau skala Verniernya 6. Kita perlu kali dengan 0,01. Kenapa dikali 0,01? Karena ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Maka 6 dikali 0,01 sama dengan 0,06. Jadi bendanya panjangnya berapa? Panjangnya tinggal kita jumlah si skala utama dengan skala Nonius. 1,1 ditambah 0,06. Jawabannya adalah 1,16 cm. Jadi panjang si benda adalah 1,16 cm. Bisa dipahami? Semoga bisa. Mari kita lanjut yang berikutnya. Dia adalah micrometer scope. Apa bedanya sama jangka sorong? Micrometer scope ini lebih teliti, dia hanya bisa mengukur benda-benda tipis. Karena ketelitiannya dan panjang ukurannya cuma sampai 2 cm. Tidak bisa lebih dari itu. Makanya dia cuma bisa mengukur seperti plat, tembaga, benda-benda yang tipis. Atau koin juga bisa. Nah, cara makainya gimana? Lihat, benda yang hitam bulat itu diletakkan di tengah-tengah rahang tetap dan rahang geser. Kalau tadi jangka sorong pakainya digeser, kalau micrometer scope pakainya diputar. Siapa yang diputar? Lihat selubung luar yang bergerak. Nah, itu bagian yang kita putar sampai si bendanya menempel dan tidak jatuh. Terus cara ngukurnya gimana? Nah, ini bendanya yang kita geser di sini. Lingkaran merah yang besar itu adalah skala yang perlu kita lihat. Misalnya, hasil pengukurannya menunjukkan angka seperti ini. Yang perlu kita lihat adalah skala utamanya. Lihat angka 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah skala utama. Sedangkan angka 0 yang memutar itu sampai 45 itu adalah skala Nonius. Langkah yang pertama kalian harus lihat skala utamanya dulu. Nah, tanda merah yang membesar, skala utamanya berhenti di angka 4 dan ada garis di bawah. Garis di bawah menunjukkan 0,5, maka skala utamanya adalah 4,5. Kemudian apalagi yang perlu kita lihat? Kita lihat skala Noniusnya. Nah, skala Noniusnya, lihat garis lurus antara skala utama dan skala Nonius. Garis lurusnya menunjukkan garis di angka di atas 45. Setelah 45 maka dia adalah 46. Maka garis lurusnya adalah 46. Kita kali lagi dengan 0,01. Kenapa dikali 0,01? Karena ketelitian micrometer scope 0,01 mm. Perlu diingat, tadi jangka sorong 0,01 cm, kalau micrometer scope 0,01 mm. Maka 46 dikali 0,01 jawabannya 0,46. Kemudian kita apakan? Kita jumlah keduanya. Maka hasil pengukurannya adalah 4,96 mm. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kalau tidak bisa, silakan diputar ulang videonya ya. Nah, siapkan buku tulis kalian. Tugasnya adalah kerjakan ini di buku tulis IPA, kemudian foto dan kirim ke WA Bu Egi. Pertanyaan nomor 1, hitunglah hasil pengukuran mistar di bawah ini. Silakan boleh di screenshot atau boleh langsung dikerjakan di buku tulis. Pertanyaan yang kedua, hitunglah hasil pengukuran jangka sorong di bawah ini. Boleh di screenshot dulu atau mau langsung dikerjakan juga boleh, di skip dulu atau dihentikan dulu videonya. Pertanyaan yang ketiga, hitunglah hasil pengukuran micrometer scope di bawah ini. Oke, tugasnya cukup 3 saja, silakan dihitung menggunakan cara penyelesaian ya.
kemudian difoto dan kirim ke WhatsApp Bu Egi Ramada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, dadah, thank you.